LG V30 Plus tahun lalu gue udah pernah review di harganya masih 2 jutaan. Dan sekarang tuh udah turun banget jadi cuma 1 jutaan aja. Apakah di harga segitu masih worth it? Untuk dibeli, yuk langsung aja kita review LG V30 Plus di tahun 2021. Let's go! Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech dan mari kita langsung aja review si LG V30 Plus di tahun 2021. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya, sekarang kalian bisa beli di harga 1,6 juta aja, itu yang punya RAM sebesar 4GB dengan internal storage sebesar 128GB, single SIM dan yang pastinya sudah support micro SD expansion. Seperti biasa, kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh wallpapernya juga di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nm, layar 6 inci WQHD OLED display dengan PPI sebesar 537, 60Hz yang pastinya refresh rate-nya, udah ada always on display, Corning Gorilla Glass 5 untuk kacanya, storage UFS 2.1, mono speaker, Hi-Fi quad deck, NFC support, USB Type-C 3.1 dan juga punya baterai sebesar 3300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. So, untuk si desain dan displaynya sendiri guys, untuk material bodinya sendiri yang pastinya masih sangat premium dengan glass back dan metal frame. Desainnya sendiri ini bisa kita lihat bagian belakangnya tuh khas LG banget guys. Pada zamannya, terutama pada zaman dulu, yang si power button-nya tuh nyatu dengan si fingerprint-nya di belakang. Sangat unik. Dan kamera belakangnya juga ini bisa kita lihat, si kamera bump-nya sangat minimal, jadi kalau bisa ditaruh di meja itu nggak bakal goyang-goyang. Dan untuk desain layarnya, memang ini udah cukup tua banget kan guys di tahun 2021. Dia itu masih punya bezel atas dan bawah yang lumayan tebal. Nah terus untuk si gripnya sendiri ini walaupun layarnya tuh 6 inci yang kelihatan kayak compact, tapi karena LG V30 Plus tuh punya aspek ratio yang lebih kecil di 18:9 dibanding HP sekarang yang punya sekitar 21:9 atau 20:9. Jadi memang HP-nya ini kerasa lebih gendut, lebih lebar ke samping, yang artinya memang pemakai sarung tangan untuk nge-reach daerah atas masih bisa, tapi untuk nge-reach daerah samping memang rada susah. Gue sih lebih prefer pakai dua tangan untuk LG V30 Plus, soalnya ini memang HP yang lumayan gendut, bisa kita lihat. Dan untuk si fingerprint sendiri ini di belakang nyatu sama power button, dan untuk kecepatannya ini untuk harganya masih lumayan cukup cepat dan juga sangat akurat dan reliable. Nah terus untuk si fingerprintnya, untuk NFC-nya guys, ini yang pastinya ada NFC, dia itu posisi NFC-nya ada di sini, bisa kita lihat di bawah logo Docomo. Memang posisinya agak aneh, agak terlalu ke bawah menurut gue. Tapi ya, kalau misalnya kita tes, misal kita launching cek saldo, ini NFC-nya memang suka mut-mudan. Kadang bekerja, kadang enggak. Tapi at least ini sangat responsif. Jadi kalau misalnya kita coba scan, dia ini ngegetar terus guys. Cuma dia fail to read card. Tapi kalau misal di posisinya tuh bener, dia langsung kebaca. So, fail to read card lagi. Nah, bisa kita lihat langsung kebaca. Kalau bisa kita coba lagi, kebaca lagi. Jadi ya, ini memang karena suka fail to read card, bisa kita lihat. Cuma pas kali kebaca itu responnya super cepat responsif. Jadi kalau misalnya mau di rating dari 0 sampai 10, gue bisa bilang ini 6,5 dari 10 ya. Masih lumayan bekerja, masih lumayan oke, tapi memang kadang-kadang suka nyebelin nggak bekerja. Dan untuk kualitas layarnya sendiri guys, ini yang pastinya sudah pakai OLED di LG V30 Plus. Jadi memang ini layarnya sendiri masih kelihatan high quality banget. Overall, punya warna yang super vibrant dan hidup dengan kontras yang sangat baik, viewing angle yang perfect, dan juga detail yang pastinya super sharp. Kalau misalnya mau dibandingin dengan HP baru di harga yang sama, yang pastinya ya jauh lebih bagus di LG V30 Plus, karena di harga segini kayaknya nggak ada deh yang pakai OLED untuk HP baru. Oh ya guys, ini juga resolusinya kalian bisa atur kalau bisa mau nge-save baterai. Kalian tinggal ke setting, terus kalian ke display, dan di display di sini ada tulisan screen resolusi, kalian tinggal klik, kalian bisa atur di Full HD, WQHD atau HD. Gue lebih rekomen kalian mending di Full HD aja karena nggak terlalu beda jauh dibanding WQHD dan juga lebih nge-save baterai. Nah terus untuk pemakaian di luar, ini sebenarnya masih cukup oke. Tapi memang kalau bisa dibanding dengan HP flagship zaman sekarang ya pastinya nggak seterang HP zaman sekarang. Bisa kita lihat ini di keadaan cuaca cloudy atau mendung, LG V30 Plus masih kelihatan jelas. Tapi memang ini karena cuacanya gelap ya guys, jadi memang HP masih kelihatan terang. Kalau misalnya di cuaca yang lebih cerah atau terik mataharinya bener-bener mencolong banget, HP yang pasti bakal kelihatan lebih gelap dan lebih susah dilihat, tapi at least masih usable kok, nggak sampai benar-benar nggak kelihatan. Dan yang terakhir untuk di segmen ini, untuk touch delay-nya sendiri ini yang pastinya seperti HP LG lainnya pernah gue review, di LG V30 Plus nggak ada touch delay sama sekali kalau bisa mau ngetik keyboard dengan cepat atau navigasi OS. Semua kerasa responsif dan snappy. Oh ya guys, ini sih haptic feedback-nya juga, gue bisa bilang masih kerasa punchy kayak HP flagship, nggak kayak HP murahan yang, kan kalau misalnya HP murah tuh vibrasinya cuma kayak bzz gitu doang.
bukan kayak punchy gitu, if you know what I mean. Di sini masih punchy, which is very nice. Nah, terus mari kita bahas si audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas selling point terbesar dari HP ini, kualitas audio via headphone jack, dan yang pastinya ini pakai HV Quad Deck nyala, dan juga gue ngedengerin lagunya tuh di Apple Music yang udah bisa format hi-fi atau high-res lossless. Dan gue bisa bilang ini kualitasnya guys, pretty much hands down terbaik di harganya. Gak ada yang bisa ngalahin. Even kalau mau dibanding dengan HP flagship zaman sekarang sekalipun, menurut gue masih lebih baik di LG V30 Plus. Yaitu yang pastinya berkat si Hi-Fi Quad Deck-nya pretty much timeless banget. Gak ada HP yang pakai itu selain LG V series ya. Mungkin ada tapi dikit banget. HP flagship kayak Samsung itu kan gak pakai yang memang lebih inferior. Ya guys, overall punya kualitas suara desktop class audio banget dengan vokal yang super jernih dan bulat, bass yang sangat balance tapi masih punchy, soundstage yang impresif untuk kelas smartphone, dan juga separasi instrumen yang tertata gak sempit. Untuk sound signature ini cenderung ke arah warm tapi masih lumayan balance, jadi fun banget ini suaranya. Dan juga untuk si full volumenya ini juga ada 75 step volume, jadi bisa ngatur sangat spesifik nggak kayak HP lain. Ini gua tes pakai headphone planar yang butuh power super banyak. Ini di volume sekitar 65% aja, atau di volume step 65 sudah kerasa sangat keras. Yang biasanya ini kalau misalnya di HP biasa, yang pernah gue review yang nggak ada deck sebagus ini atau amplifier sebagus ini, biasanya nggak bisa ngedrive headphone planar yang gua tes. Cuma ya, kalau misalnya mau dibandingin dengan LG V50 yang si adik yang lebih muda, yang pastinya audio di LG V50 lebih bagus. Di V50 memang kerasa lebih refine dan karirnya kerasa lebih bagus, dan overall lagu kerasa lebih hidup. Dan untuk kualitas speakernya ini hanya mono, jadi belum stereo sayangnya, tapi memang ini untuk kelas mono menurut gue salah satu yang terbaik di harganya. Overall masih punya vokal yang bassy dan bulat dengan bass yang kerasa nggak cempreng, dan juga suara instrumen soundstage yang cukup bagus untuk mono speaker. Full volume juga ini bisa cukup keras tanpa distorsi. Tapi ya, memang kalau bisa mau dibandingin dengan HP second line di harganya yang sama, yang punya dual speaker kayak Exit 2 atau Exit 3, yang pastinya no shit masih lebih bagus di HP tersebut. Tapi untuk lebih detailnya dia, speaker testnya gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys. Nah, terus Nah, terus untuk si kamera kualitinya, kamera belakang ini dual kamera. Yang pertama 16 megapiksel f1.6 yang punya optical image stabilization 3 axis, dan juga kamera keduanya ini ultrawide 13 megapiksel yang f1.9. Untuk kamera depan ini sayangnya sangat mediocre, 5 megapiksel aja, f2.2 tapi bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas dual kamera belakangnya ini di tahun 2021 menurut gue untuk di harganya memang ini masih one of the best. Apalagi kalau misalnya mau dibanding dengan HP baru dan HP second sekalipun kayak Exit 3 atau Exit 2 Premium, menurut gue lebih suka foto yang ada di LG V30 Plus. Overall, kedua kamera belakang V30 Plus punya detail yang sama-sama super sharp, dengan temperatur warna yang sama jadi nggak kelihatan aneh, dan juga warna yang hidup, dan juga dia punya kontras yang bagus, terus dynamic range-nya juga ini cukup oke. Cuma memang untuk foto low light-nya ini super mediocre, malahan menurut gue kurang bagus, karena memang ini nggak ada dedicated night mode. Bisa kita lihat ini walau gambar punya warna yang cukup oke, tapi bisa kita lihat di beberapa kondisi dia punya noise yang benar-benar banyak banget, dan overall gambar kelihatan gelap daripada aslinya. Dan terakhir untuk si foto selfie-nya sendiri, ini juga menurut gue sayangnya foto selfie-nya tidak bagus. Even kalau misalnya dibandingin dengan HP baru zaman sekarang sekalipun, menurut gue masih lebih bagus di HP baru deh kayaknya. Bisa kita lihat guys, ini gambar kelihatan kusam banget dengan warna yang pudar, dan juga kamera ini suka susah fokus, terus punya detail yang sangat soft karena megapiksel yang kecil. Tapi ya, untuk si video recording sendiri ini HP bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps, tapi itu nggak ada stabilisasi, jadi untuk sampelnya aja gue bakal di resolusi 1080p 30 fps karena di resolusi tersebut ada stabilisasi. So itu dia sampelnya, atau ini dia sampelnya pakai resolusi 1080p 30 fps dengan stabilisasi nyala. Check it out guys. Next. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 1080p 30 fps buat ngetes stabilisasinya juga. Kita coba fokusin ke tanaman. Ini kalau misalnya video kayak rada ngezoom daripada aslinya. Fokus.
Cukup oke, butuh sedikit loading tapi sangat responsif, very nice. Kalian juga bisa nilai gimana kualitas audionya. Dynamic range, fine. Dan ya kalian bisa nilai di bawah komen gimana kualitas audionya. Next, untuk si gaming performance-nya dia tuh pakai chipset yang pada zamannya flagship yaitu Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Yang memang kalau misalnya di zaman sekarang flagship tersebut udah nggak terlalu powerful ya. Tapi untuk main game yang semi demanding kayak Honkai Impact 3 atau PUBG, ini seperti di B-roll gue main Honkai Impact 3 masih cukup playable kok. Ini gue tes di settingan semua rata tangan dengan frame rate di lock 60. Ini game performance-nya overall masih cukup pleasant dengan frame rate yang cukup stabil, kira-kira sekitar 45-50 fps, dan juga dia punya stutter yang ada tapi sangat minimum. Cuma memang kalau misal setelah main game lebih dari 20 menitan, HP bakal kerasa sedikit panas dan juga bakal ada thermal throttling. Tapi untungnya performance-nya masih cukup playable kok. Walaupun memang frame rate-nya memang jadi turun, dan juga stutter-nya jadi lebih banyak daripada biasanya, tapi at least layar masih responsif, jadi nggak ada masalah delay-delay gitu, dan juga gameplay masih enjoyable, masih sangat playable. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori di LG V30 Plus ini pretty much sama kayak HP LG lainnya pada gue review. Gak ada touch ataupun audio delay sama sekali kalau misalnya main game di difficulty tinggi sekalipun. Overall ini sangat enjoyable banget main game rhythm di LG V30 Plus, sama seperti kalau misalnya kita main di Galaxy S20 atau any Apple device. Next, untuk UI experience-nya, so untuk OS sendiri guys, ini kalau misalnya kita ke setting dan kita ke sistem, terus kita ke about phone, di sini LG V30 dia di Android 9 dan punya security patch Maret 2020. Ini nggak bakal dikasih update baru ya guys, karena memang di GSM Arena juga tulisannya LG V30 Plus itu hanya bisa support sampai Android 9. Jadi ini memang sudah end of the road-nya untuk LG V30 Plus. Dan ya untuk day-to-day usage sendiri ini overall masih kerasa cukup cepat dan responsif, walau memang udah nggak snappy HP flagship zaman sekarang yang pastinya. Launch aplikasi masih lumayan cepat, multitasking masih oke, dan juga navigasi OS masih cukup smooth dan enjoyable. Walau memang ini kalau misal kita navigasi aplikasi, pas launchingnya tuh beberapa detik kayak nge-lag, tapi overall ini masih cukup oke ke performance-nya. Dan untuk DRM infonya sendiri guys, kalau misal kita ke DRM info, karena ini HP flagship jadi nggak usah ditanyakan lagi, ini sudah support Wideframe L1 dan juga sudah support HDR10. Jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi, dan juga bisa dinyalain HDR10 buat konten yang support. So last but not least, untuk battery life dia punya baterai sebesar 3300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Dan untuk ketahanan baterainya nih, gue dapat unit yang masih awet banget guys baterainya. Overall LG V30 Plus bisa tahan full 1 hari penuh dengan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Dan untuk screen on time sendiri bisa kita lihat guys, ini udah gue screenshot. Baterai sisa 20%, dapat screen on time pretty much 7 jam. 7 jam guys. Yang bisa dibilang ini salah satu yang terbaik untuk harganya yang pernah gue review si battery life-nya. Very nice. Dan untuk charging speed-nya juga gue ngecas pakai charger 15 watt. Dari 20% sampai 100% itu butuh waktu 1 jam 49 menit. Jadi memang udah rada lemot ya di tahun 2021, tapi cukup oke lah, at least nggak sampai 2 jam. Tapi ya mungkin cuma segitu aja guys videonya. Dan untuk si konklusinya sendiri guys, menurut gue LG V30 Plus yang sekarang harganya cuma 1 jutaan, yang artinya ini setara dengan Xperia XZ3 dan XZ2 Premium, LG V30 bisa jadi pilihan alternatif yang lebih bagus selain kedua HP tersebut. Terutama ini buat para audiophile, LG V30 Plus menurut gue bisa sangat cocok buat kalian audiophile yang lagi nyari HP dengan DAC dan amplifier yang insane di harga 1 jutaan. Tapi nggak cuma itu juga kok, LG V30 Plus punya kualitas kamera yang menurut gue terbaik di harganya, layar OLED yang sangat beautiful, build yang premium, ketahanan baterai yang bagus, dan yang pastinya masih ada headphone jack dengan hi-fi quad deck. So, kalau misal kalian ingin beli HP-nya, gue bakal taruh link di deskripsi, dan juga kalau misal kalian ingin wallpaper yang ada di HP-nya, gue udah taruh link wallpaper di deskripsi. Tapi guys, mungkin cuma segitu reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan review kelewat, jangan lupa like dan subscribe for watching, we'll see you in another video.